Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahluk anak-anakku semua, anak-anak mualim yang mualim sayangi. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah, sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti atau menjalankan kewajiban kita, itu belajar dengan sebaik-baiknya. Baik, kita berjumpa lagi sekarang, yaitu untuk belajar tentang tata cara wudhu. Sebelum kita mengetahui tentang tata cara wudhu, mualim akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah wudhu. Baik anak-anakku, wudhu adalah salah satu hal dari beberapa macam toharoh atau bersuci. Ya, di antara beberapa suci itu adalah wudhu. Apa sih bersuci itu? Bersuci itu artinya kita menghilangkan hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Maka ada beberapa cara bersuci. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, tayamum. Yang keempat, istinja. Ya, mandi, wudu, tayamum, istinja. Mandi anak-anak semua sudah tahu, wudu sudah biasa. Tayamum, seperti apa tayamum? Tayamum itu menggunakan debu yang suci. Debu suci itu debu yang tidak terkena najis. Kalau tayamum itu yang diusap hanya sekedar wajah dan kedua tangan. Nah, tayamum itu sendiri sebagai pengganti mandi ataupun wudhu ketika tidak ada air atau dalam keadaan darurat sakit. Sedangkan istinja itu apa? Istinja? Istinja adalah cebok, baik cebok setelah kita BAB atau membuang air hajat besar, atau selesai kita pipis, namanya cebok. Yang kesemuanya itu wajib. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Yang pertama mau sampaikan tentang tata cara wudhu. Ada berapa tata cara wudhu? Tata cara wudhu ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah. Ya, pertama bismillah. Sebelum kita melakukan apapun, membaca bismillah dulu. Yang kedua, membersihkan atau mencuci telapak tangan hingga pergelangan. Ya, hingga pergelangan. Kita bersihkan begini. Kenapa harus kita bersihkan sebelum kita wudhu? Siapa tahu telapak tangan kita itu memegang sesuatu yang najis, yang kita tak sadar. Ada atau tidak, sunnahnya kita membersihkan telapak tangan sampai pergelangan. Nah, setelah selesai membersihkan telapak tangan, kemudian kita berkumur-kumur. Apa berkumur-kumur itu? Kita mengambil air, nanti mulai contohkan ini sekedarnya dulu. Mengambil air, masukkan ke mulut, kemudian dikocok-kocok dalam mulut, buang ke kiri. Ya, nanti mau praktekkan. Kemudian yang keempat, istinsyak, kemudian istinsyak, kemudian istinsyar. Menghirup air ke hidung, kemudian kita buang untuk membersihkan lubang hidung. Selanjutnya yang kelima adalah niat. Yaitu di mana tempatnya niat? Niat itu ada di dalam hati tempatnya. Ya, di dalam hati. Hati yang menyengaja melakukan wudhu. Kata hati. Nah, melafalkan atau membaca niat itu sunnah. Nah, seperti apa lafaznya niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu lafaznya niat. Nah, kemudian membasuh muka, ini yang keenam kan? Membasuh muka 3 kali. Mana muka itu?
atas mulai tumbuh rambut ini, bawah sampai tulang rahang, samping sampai telinga, basuh. Nanti mohon praktekkan. Kemudian yang keenam adalah membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Berarti membasuhnya itu dari ujung jari air mengalir ke siku-siku. Bukan begini, bukan berarti ini pun tak salah, tapi bagusnya seperti ini. Nah, dari tangan sampai siku, air mengalir ke bawah sini. Ya, makanya kalau mau wudhu itu tampakkan siku-sikunya ini. Kalau lengannya panjang tarik ke atas, tampakkan siku-sikunya. Ya, nah, basuh 3 kali. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala atau rambut kepala. Kalau kita pakai peci, buka pecinya. Nah, buka pecinya. Ya. Nah, masuk dulu peci ke sini. Ya. Membasuh kepala. Caranya gimana? Ambil air, kibaskan, usapkan. Ini tengok maling. Usapkan begini. Tarik ke belakang, kemudian kembalikan ke depan lagi. Ya, ini namanya membasuh kepala. Ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah disunahkan mengusap kedua telinga. Nah, gimana caranya? Pertama, jari telunjuk membersihkan telinga dalam, ibu jari telinga luar. Nah, gosok begini ya. Ambil air, kibaskan, usapkan. Nah, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ambil air, nah, bersihkan. Ya, itu. Kemudian yang ke-9 adalah kita membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya, caranya gimana? Kaki kanan dulu, ya, kaki kanan dulu. Yang membasuh pakai tangan kiri. Cara membasuhnya dari ujung jari sampai mata kaki ini, mata kaki. Curahkan air dari sini biar nanti mengalir ke bawah sini. Ya, digosok. Kan? Siap yang kanan, baru yang kiri. Yang kiri pakai digosok pakai tangan kanan, sama. Ya. Curahkan air dari ujung jari sampai ke mata kaki sini. Ya, gosok. Nah, ini caranya. Ya. Nah. Baik, akan mualim praktekkan. Tengok ya. Jangan dibuka air besar-besar. Nah, ini tidak boleh. Kecilkan aja ini. Nah, cukup. Nah, yang pertama adalah sebelum kita buka keran, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecilkan aja ini, jangan kencang-kencang. Nah, kenapa tak boleh kencang-kencang? Berlebih-lebihan menggunakan air itu tidak boleh. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Israf itu dibenci, tidak boleh. Baik. Nah, bersihkan telapak tangan sampai pergelangan. Selesai bersihkan telapak tangan, kemudian berkumur. Jadi satu kali kita mengambil air untuk berkumur dan istinsyak dan istinsyaq. Bisa berkumur juga untuk membersihkan lubang hidung. Berarti berkumur sudah, membersihkan lubang hidung sudah, baru kita sekarang mulai membasuh, niat bersamaan membasuh muka, ya. Bolehkah dibaca niatnya? Boleh, untuk menyadarkan hati kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari fardhan lillahi ta'ala. Nah, basuh muka. Jari telunjuk membersihkan ini mata biar matanya hilang. Kemudian ibu jari belakang telinga. Nah, tengok lagi ya.
Nah, yang berjenggot kayak Mu'alim ini, nah, di sela-sela. Nah, baik, setelah membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan. Karena tangan ada dua, ada kanan ada kiri, maka dahulukan yang kanan. Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan. Membasuh tangan sampai siku-siku. Tengok. Pastikan air mengalir sampai siku-siku. Baru digosok. Siap yang kanan, yang kiri. Gosok sampai atas siku. Tampakkan sikunya basah. Baik. Kemudian menyela-nyela jari. Baik, setelah membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian mengusap kepala. Ambil air, tugaskan. Nah, gini caranya. Nah, satu kali. Atau begini. Tapi abdolnya adalah sekali saja, tapi seluruh kepala dibasuh, diusap, seluruh kepala diusap. Bagus, ya. Khusus untuk perempuan, karena dia pakai jilbab, maka otomatis ketika wudhunya di tempat terbuka, tidak bisa buka jilbab karena nampak aurat nanti. Maka cukup diangkat sedikit, pasti ubun-ubun. Basuh 3 kali, pasti ubun-ubun. Ya. Baik, selesai kita mengusap kepala, kita lanjutkan dengan mengusap kedua telinga. Karena telinga ada kanan dan kiri, jauhkan yang kanan. Oke. Selanjutnya kita membasuh kedua kaki. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dari ujung jari sampai mata kaki sini. Ya. Digosok dulu. Baru disela-sela jari. Pakai jari kelingking. Agar sela-sela jarinya bersih. Selesai yang kanan, baru yang kiri. Dah selesai. Yang terakhir kita membaca doa selesai wudhu. Menghadap kiblat, tengahkan tangan menghadap ke langit. Kalau bisa di tempat terbuka. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, belajar wudhu sudah siap. Apa yang Mu'alim sampaikan dari awal sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita anak-anakku semua. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi sang foto ayah, saatnya sekarang kita belajar. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Ayo kita tadahkan tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min
yang berbunyi A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum asyaddu khalqan
bisa menghafalkan ayat yang ke-27. Dan jangan lupa selalu murojaah surah An-Naba dan An-Nazi'at 1 sampai 26. Oke, kita masuki pembelajaran selanjutnya yaitu Sains Al-Quran atau membaca Iqra. Nah, sekarang coba buka Iqra di tabletnya halaman 61. Nah, perhatikan ya bagaimana cara membacanya. Kita baca dulu yang bagian atas. Ya, yang tidak ada titik seperti ini dianggap tidak ada. Berarti tidak dibaca. Nah, kita baca. Saja. Nah, huruf ja ini kenapa panjang? Karena ada alif kecil yang berdiri di atas. Huruf ya yang tidak bertitik ini tidak dianggap. Oke. Kita baca lagi ya. Saja. Nah, saya tidak boleh panjang dan ja-nya panjang 2 harkat. Wa'ata fa'awa yatama fanada fahada wa'aso la'ala faqadha ma'asya khotaya thalatha dahaha. Nah, bedakan H kecil dan H besar. H dan H. Khalaqa sawaba dolala saroba akhadha wa'azo ghamama syahada jahala ta'ala ajaba nasara thamarata ma'arafa wabasalaha. Nah, perhatikan mana huruf yang panjang dan mana huruf yang tidak boleh panjang atau pendek. Dan banyak kan huruf yang ia tidak bertitik. Seperti ini, maka tidak dianggap atau tidak dibaca. Kita baca sekali lagi ya. Perhatikan bagaimana cara mu'alimah menyebutkan makhrajnya dengan benar. Wa'ata fa'awa yatama fanada fahada wa'asa la'ala faqadha ma'asya khotaya thalatha dahaha khalaqa sawaba dolala saroba akhadha wa'aza ghamama syahada jahala ta'ala ajaba nasara thamarata ma'arafa wabasalaha. Nah, perhatikan panjang pendeknya dan sering-sering mengaji di rumah ya.
perhatikan Mu'alim menunggu mejanya ya. Ini jari kelingkingnya, ini jari jempol Mu'alimah. Nah, ini satu jengkal. Satu. Nah, karena udah satu jengkal kita kasih tanda di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjang meja ada 5 jengkal. Ya. Nah, contoh yang kedua ada botol minum. Berapa jengkalkah botol minum ini? Perhatikan ya. Oke, 1. Nah, ternyata botol minum cuman ada 1 jengkal.